Baik, sebelumnya selamat siang Bapak. Selamat siang. Kami di sini dari kelas 11 MIA 4 ingin mewawancarai atau menanya-nanya aja nih ya Pak tentang apa itu pemanasan global. Oke, sebelumnya kami di sini ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sebagai gadis Kirana. Saya Anggun Panita. Saya Pak Inspektur Ardan. Baik Pak, Bapak sudah bekerja lama di bidang ini? Saya jadi PNS di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat 29 tahun, terhitung dari 1 Desember 1994. Oke Pak, selanjutnya saya mau tanya juga nih mengenai latar belakang Bapak sebagai seorang guru. Apakah boleh Pak? Iya, bisa. Baik, apakah Bapak nyaman bekerja di sekolah ini? Ya, saya nyaman bekerja di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat. Makanya nggak pindah. Apakah Bapak memiliki pekerjaan lain selain bekerja di sini? Ya, sebenarnya kalau kerjaan lain nggak ada, tapi samping-sampingan dulu orang rumah saya itu jualan juga sambilan. Dulu ada buka second atau bal kayak gitu. Sekarang udah tutup. Bolehkah saya meminta Bapak untuk menceritakan tentang bagaimana proses perjalanan Bapak sehingga sampai pada titik ini? Oh, prosesnya adalah dari pertama memang cita-cita saya itu jadi guru. Walaupun guru zaman dulu itu banyak nggak diminati. Karena jabatan guru itu bisa katakan kelas 2 lah itu. Ya, jadi dalam hal ini saya beranggapan guru itu adalah yang mulia. Umur Bapak berapa ini Pak? Oh, umurku udah tua nih. Tahun 64, jadi mau jalan 59 itu. Oh iya. Bapak sendiri sudah berkeluarga? Udahlah, udah tua. Udahlah, udah tua. Udah. Kelar. Selanjutnya di sini kita langsung masuk aja ya Pak Iya. ke inti dari permasalahan pemanasan global tersebut. Nah, ya. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global arti pemanasan secara ramah menyeluruh di dunia ini. Namanya global berarti umum. Itu di bumi ini semua, seluruh yang permukaan bumi. Baik di dalam air, baik di darat maupun di udara terjadi pemanasan global. Hal apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Oh, banyak kali faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Kalau paling utama itu yang kita pelajari dari bumi antariksa adalah memang bumi ini adalah dipanasi oleh matahari, karena matahari adalah bintang yang paling dekat yang berjarak 1.500.000 km, bintang terdekat ke bumi. Jadi permukaannya aja itu udah 6.000 derajat Celcius. Jadi sebenarnya yang menaungi ini menutup itu adalah yang namanya lapisan atmosfer yang ada di stratosfer, di paling tinggi lapisannya itu, lebih jelasnya itu lapisan, kalau kamu tahu tuh lapisan troposfer yang disitulah terdapat namanya ozon. Ozon itu dalam unsur kimianya O3. Jadi dalam itu diserap, ya kan, maka balik lagi mantul ke angkasa itu. Jadi sebagian paling entah 40% lah kok nggak salah itu dari hasil penelitian para ahli, bahwasanya yang diserap oleh bumi 60% dipantulkan lagi. Kalau misalnya 60% diserap, udah bahaya kehidupan dunia ini sebenarnya. Ozon itulah yang paling utama untuk melindungi bumi. Jadi maka terjadi pun pemanasan global. Faktor utama itu adalah kalau hasil penelitian dari bagian apa itu, ada itu suatu badan PBB yang menaungi tentang kebumian. Pemanasan global adalah supaya dijaga, dilestarikan lapisan ozon ini supaya tetap stabil. Jadi kalau sekarang ini lapisan ozon itu sudah menipis, bahkan ada sebagai satu titik-titik itu keropos katanya. Jadi otomatis terjadilah yang namanya sinar ultraviolet yang frekuensi tinggi. Apalagi Sumatera itu sudah sampai itu 38 derajat Celcius, dari 32 sampai 37 sampai 38 derajat Celcius. Jadi dalam hal ini pertama adalah lapisan ozon. Akibat kedua, hutan-hutan sebagai penghasil oksigen untuk mengurangi panas bumi ini
yang ada adalah hutan di daerah Brazil, Amazon, baru di Kalimantan. Itulah sebagai paru-paru dunia. Makanya sekarang pemerintah mengusahakan supaya energi alternatif itu dibuat energi dari listrik. Rasa Anda tahu itu di TV, supaya kita itu menggunakan dari energi listrik, baik mobil, sepeda motor, semua listrik. Jadi terfokus aja kepada sumber listrik. Nah, itulah tujuan kita supaya menghindari terjadi pemanasan global akibat dari ozon lagi. Itu kan agak lebih sulit mengendalikannya kan? Kalau udah bolong, macam udah tipis. Baru pemanasan di bumi ini diakibatkan dari apa itu namanya itu pancaran-pancaran dari gas-gas buang dari mobil, dari pabrik dan sebagainya. Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dapat dihentikan, Pak? Bah, gawat. Kalau pemanasan global tidak bisa dihentikan, membahayakan kehidupan di dunia, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bayangkan saja lah, kita ini aja udah gerah. Temperatur rata-rata di Indonesia dari 32 siang hari sampai 36. Udah panas itu. Ya. Jadi kalau kayak gitunya nanti, kemungkinan pemanasan global itu gak bisa terkendalikan. Contoh, itu misalnya kalau kamu tahu itu yang namanya benua Antartik di mana itu? Di selatan bumi kan? Nah, dekat Selandia Baru. Jadi itu akan mencair, itu udah banyak mencair. Jadi nanti permukaan air laut akan naik, kemungkinan akan tenggelam lah itu yang namanya kota Bangkok, Jakarta dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh, saya aja Tanjung Balai. Kalau udah terjadi pasang gitu, udah tenggelam banyak Tanjung Balai itu, udah dinaikkan semua itu, terjadi pasang. Nah, jadi pemanasan global itu sangat besar dampaknya bagi kehidupan di dunia. Jadi kita usahakanlah supaya bisa pemanasan global itu dikendalikan sedapat mungkin. Baik, Pak. Apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Iya, efek rumah kaca yang saya tahu itu adalah efek yang diakibatkan tidak terjadinya misalnya perpindahan antara misalnya oksigen dengan udara luar. Contoh ya, banyak itu efek rumah kaca itu. Contoh penggunaan apa tanaman-tanaman yang dibikin di dalam apa namanya itu? Di dalam suatu tempat, ya kan? Nah, itu disterilkan dia kayak gitu. Sehingga panasnya itu nggak bisa keluar kayak gitu. Terperangkap di bumi. Ibarat macam di ruangan inilah kita terperangkap. Panas ini memang terperangkap. Jadi kalau terjadi misalnya sirkulasi udara pergantian, ada timbul oksigen. Makanya di kita kenapa dibuat itu tanaman-tanaman itu agak banyak itu di daerah sekitar kita. Makanya kalau Anda tahu itu contoh lah ya, sebagai contoh. Kenapa tanaman-tanaman hias itu di kamar tidur itu malam hari itu jangan dibuat? Kenapa? Karena peristiwa malam tanaman-tanaman itu tidak menghasilkan fotosintesis. Yaitu pada malam hari menyerap apa itu? Oksigen juga dia tuh. Mengeluarkan CO2. Pernah nggak kamu belajar itu? Jadi kalau seandainya kamu buatlah tanaman hias, entah apa itu di kamar, itu nggak bagus itu malam. Siang bisa, kok malam nggak bisa. Jadi terperangkap deh tuh si oksigen itu. Hal apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global? Hal-hal yang paling sederhana untuk mencegah sekitar lingkungan kita, untuk pertama itu secara skala negara melestarikan hutan lagi. Kedua di sekitar kita itu halaman jangan disemen, ya kan? Halaman rumah kau disemen kan? Enggak, Pak. Betul. Iya, Pak. Itu bagus lah kau. Iya, Pak. Iya. Dibersihkan juga bunga-bunga, bagus. Itu menghasilkan oksigen. Jangan malam kau bawa di rumah. Di rumah bukan terjadi sintesis. Ya kan? Tahu persis sintesis. Tumbuh-tumbuhan itu kalau siang hari mengeluarkan oksigen. Ya kan? Nah, makanya teduh itu, Sungai Piring ini teduh nih, banyak pohon-pohon. Lanjut, Pak. Apa penyumbang terbesar mengenai pemanasan global? Penyumbang terbesar pemanasan global pertama itu adalah pengaruh ozon itu. Oke, lanjut ya, Pak. Apakah kami sebagai siswa dapat mengurangi terjadinya pemanasan global? Ya dapatlah. Nanti kalau ada program pemerintah. Udah.
Baik Pak, itu aja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih sekali lagi karena sudah meluangkan sedikit waktunya untuk kami ya Pak. Oke. Agak ke tengah sini kenapa sini? Kameranya dong Pak. Iya. Kami. Bawa ini ke sini, bawa ke sini ya. Ini. Wah. Kan